Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina, NIM 50208, Prodi PGSD, mata kuliah telaah kurikulum. Di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan kurikulum 2013 ada beberapa faktor, yaitu yang pertama tantangan internal, di mana tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan oleh 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar pengelolaan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal, di mana tantangan ini lebih mengacu pada tantangan masa depan. Yang ketiga penyempurnaan pola pikir, di mana penyempurnaan pola pikir terwujud apabila terjadi pergeseran atau pola pikir. Yang keempat yaitu pengelolaan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum ini, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan dari kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan, dan kebutuhan. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Hasil bisa menemukan level kemampuan yang dirumuskan di dalam studio PISA, dan ada beberapa level. Hingga sementara di negara lain hanya terdapat 5-4,5 dengan keyakinan bahwa semua manusia diciptakan sama. Dan soal-soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa itu mengukur kemampuan sampai high level knowing, intermediate mengukur kemampuan siswa sampai level applying, hingga high mengukur kemampuan sampai level reasoning. Yang keempat, efficient mengukur kemampuan sampai level reasoning with incomplete information. 2. Pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini sudah ditunggu lama oleh guru. Dalam penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar setiap mata pelajaran hingga fokus pada kompetensi esensial yang menjadi prasyarat pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum paradigma baru, di mana kurikulum ini pada penyempurnaan dari KTSP 2013 akan berlaku secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah dan penggerak. Pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Kurikulum 2013 yaitu perbedaannya, yang pertama perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi mencari tahu, pada proses penilaiannya berbasis output menjadi proses, dan memerlukan penambahan jam pelajaran. Yang kedua, cenderung akhir-akhir ini banyak negara menambah pelajaran seperti KIPP dan PLET di Asia dan Korea Selatan. Yang ketiga, perbandingan di negara lain menunjukkan jam pelajaran Indonesia relatif lebih singkat. Dan walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tapi didukung dengan pembelajaran tutorial. 2013 ini lebih menekankan pada kompetensi, sikap, attitude, keterampilan, dan pengetahuan atau knowledge. Yang kedua yaitu rasiologis kurikulum darurat, di mana kurikulum darurat ini salah satu pilihan yang diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK dengan penyederhanaan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Penyederhanaan ini dilakukan untuk mengurangi kompetensi setiap mata pelajaran. Dengan demikian, siswa hanya difokuskan pada kompetensi esensial yang merupakan syarat untuk pembelajaran ke tingkat berikutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum paradigma baru. Apa perbedaannya? Yang pertama, pembelajaran berbasis project based learning untuk mengembangkan skill karakter meliputi iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kemandirian, nalar, dan kreativitas. Yang kedua, fokus pada materi-materi esensial yang memberikan waktu cukup untuk
untuk membelajar secara mendalam pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu guru memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan juga menyesuaikan. Jika belum jelas boleh ditanyakan kembali. Baik.